Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Nifty Irma Yunika, biasa dipanggil Irma, selaku Wakil Ketua OSIS 1. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai leadership sebagai pembekalan kalian nanti semasa organisasi. Jadi nanti akan dibantu oleh Kak Alian sebagai Ketua OSIS dan Kak Novita sebagai Wakil Ketua OSIS 2. Disimak baik-baik ya. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mulai dari pengertian leadership, kemudian ada tujuan, fungsi, manfaat, sifat-sifat seorang leadership versus boss, dan yang terakhir kita isi dengan golden quotes. Baik, kita mulai dari pengertian. Pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang lain. Yang dimaksud dari mempengaruhi di sini mulai dari sikap, perkataan, dan perbuatan. Di mana dalam proses memimpin ini, seorang pemimpin atau leader memerlukan prinsip, di mana dengan memiliki prinsip maka dia tidak mudah dipengaruhi terutama oleh pengaruh buruk. Tetapi seorang leader atau pemimpin harus tetap mendengarkan kritik, saran, dan masukan dari anggota-anggotanya. Ini juga berlaku kepada anggota yang dipimpinnya, di mana mereka harus memiliki prinsip agar tidak mudah dipengaruhi orang lain. Tetapi balik lagi, kita harus mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim maupun organisasi. Jadi balik lagi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah sikap dari seorang pemimpin. Lanjut ke slide kedua, yaitu tujuan. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemimpin bisa dikatakan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kecilnya adalah OSIS, di mana pemimpin harus menggerakkan anggota-anggotanya untuk mencapai program-program OSIS yang telah ditentukan. Kemudian pemimpin juga dilihat dari cara ia menyelesaikan masalahnya, kemudian dari cara ia menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa dikatakan cara ia untuk mendapatkan tujuan tersebut. Yang kedua adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik kepada anggota-anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi hal-hal positif kepada anggota-anggotanya. Sehingga ketika dia telah dikatakan menjadi contoh yang baik, ia dengan mudah bisa menggerakkan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi di sini kita akan lanjut ke fungsi leadership. Ada 5 fungsi yang akan kakak jelaskan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Jadi fungsi instruktif itu adalah pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif. Jadi fungsi konsultatif itu bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Lalu pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengendalian, yaitu pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi partisipasi, yaitu pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekadar menjalankan perintah saja. Lalu yang kelima yaitu ada fungsi delegasi, yaitu pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu untuk memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Kita lanjut ke manfaat. Jadi manfaat yang pertama yaitu membentuk skill dan karakter. Jadi seorang pemimpin itu skill dan karakternya itu dibentuk. Pemimpin tidak dilahirkan memiliki skill dan karakter yang sesuai menjadi seorang pemimpin. Dia akan dibentuk dengan skill dan karakternya dari adaptasi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu membangun kepercayaan diri. Seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi nanti dia akan dibantu oleh para anggotanya.
Lalu yang ketiga, mampu mengenal diri sendiri. Jadi, kenalilah diri sendiri sebagai seorang pemimpin. Jangan menjudge orang lain terlebih dahulu kalau kita tidak mengetahui diri kita seperti apa. Yang terakhir yaitu belajar berorganisasi. Seorang pemimpin tidaklah harus bisa berorganisasi. Dia juga berhak untuk belajar dari awal sampai akhir, seperti belajar tentang akademik di sekolah, begitu juga dengan organisasi. Dia nanti akan dibantu oleh pembina dan anggotanya untuk bekerja sama di dalam organisasi. Jadi dari manfaat yang kakak sampaikan barusan, kalian tidak perlu takut untuk belajar berorganisasi, karena kalian akan beradaptasi di lingkungan sekitar kalian bersama dengan anggota kalian, kerjasama kalian, bagaimana kalian menjalankan program kerja yang kalian laksanakan nantinya. Seperti halnya kalian yang baru berorganisasi, yang pemula, untuk mengikuti organisasi OSIS, tidak perlu takut jika kalian memiliki kepercayaan diri yang cukup rendah, maksudnya tidak percaya diri terhadap diri kalian. Itu nanti kalian bisa belajar seiring berjalannya waktu, kalian akan menjadi orang yang percaya diri, tampil di depan banyak orang dan berbicara di depan banyak orang. Mari kita lanjut ke sifat yang wajib dimiliki oleh seorang leader atau seorang pemimpin ya. Jadi yang pertama itu harus memiliki sifat yang jujur. Pemimpin itu harus memiliki sifat yang jujur terhadap guru, pembina, staf, warga sekolah, dan para anggotanya juga. Lalu yang kedua yaitu harus komunikasi yang baik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang leader itu harus berkomunikasi dengan rekan kerjanya dengan baik. Tidak boleh ada miskomunikasi supaya nanti program kerjanya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, leader itu harus bersikap adil. Adil sesama anggota, sesama warga sekolah. Kalian tidak boleh membeda-bedakan itu sebagai teman kalian atau orang terdekat kalian, karena ini adalah aturan di organisasi. Lalu yang keempat, seorang leader harus bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang leader itu pasti besar karena dia akan menjadi contoh yang baik di masyarakat nanti. Lalu yang kelima, membangun tim dengan baik. Tim yang baik adalah kerjasamanya juga baik. Bangunlah tim itu dengan baik. Bagaimana cara membangun tim dengan baik? Jangan putus komunikasi, seperti yang tadi kakak sampaikan, tidak boleh miskomunikasi, supaya nanti program kerja yang dijalankan itu lancar. Maka terbentuklah tim yang baik, kerjasamanya harus baik. Lalu yang keenam yaitu percaya diri. Seorang leader itu harus memiliki kepercayaan supaya para warga sekolah percaya terhadap kalian bahwa kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang tegas di masa depan. Yang terakhir yaitu memahami kondisi. Bagaimana kondisi warga sekolah, lingkungan sekolah, dan para anggota kalian. Kalian juga harus memahami bagaimana orang-orang terdekat kalian di sekolah nanti, supaya kalian setidaknya kalian peka terhadap lingkungan kalian bagaimana. Baik, itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang leader. Sifat yang dimiliki oleh seorang leader itu nanti akan terbentuk karena leader tidak terlahir dengan sifat-sifat tersebut. Ya, jadi sifat tersebut nanti akan terbentuk meskipun tidak hari ini ataupun besok, maka di masa akan datang sifat itu juga akan ada. Sekian. Perbedaan leader dan bos. Leader, pemimpin memberi solusi bagi seorang pemimpin. Kesalahan itu justru dianggap sebagai proses pembelajaran. Ia akan memberi solusi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan bos menyalahkan. Seorang bos kerap menyalahkan bahkan tanpa memberikan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, perbedaan yang pertama, leader dan bos. Leader suka memberi solusi, sedangkan bos suka menyalahkan. Leader, pemimpin meminta. Ketika leader menginginkan sesuatu, ia akan meminta kesediaan orang lain terlebih dahulu.
Dia juga siap mendukung anggotanya untuk mencapai tujuan. Sedangkan bos memerintah. Seorang bos sering memberi industri dan hanya tahu memerintah ini itu kepada bawahannya. Jadi perbedaan yang kedua yaitu leader meminta pendapat ke orang, sedangkan bos suka memerintah ini itu kepada bawahannya. Golden quotes for aspiring leaders. Jika tindakanmu menginspirasi orang banyak untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk menerjemahkan sebuah visi menjadi kenyataan. Warren Bennis. Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tantangan pengembangan diri. Setelah Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang menumbuhkan orang lain. Jack Welch, CEO General Electric. Nah, jadi sekian yang dapat kami sampaikan, yang oleh kakak-kakak sampaikan tadi mengenai leadership, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, ada sifat seorang leader, perbedaan leader dan bos, dan golden quotes. Jadi, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada grup CIP WOBP 2021. Jadi, kalian bisa simak baik-baik video yang kami sharekan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.